Assalamualaikum Bu Lilis, bagaimanakah kabar jenengan hari ini? Waalaikumsalam Pak Teguh, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya jenengan dalam keadaan sehat. Hmm, tapi kelihatannya jenengan orang bersemangat ya Bu, dan tidak seceria dari hari-hari biasanya. Kalau boleh tahu, ada masalah apa Bu yang menghampiri jenengan di saat ini? Iya Pak, sebenarnya saya ada sedikit masalah tentang pembelajaran di kelas saya. Walah, begitu ya Bu. Hari ini jenengan ada waktu luang. Kalau ada, kita sharing-sharing sebentar. Insya Allah 15 menit mungkin cukup, Bu. Baik Pak, Alhamdulillah saya ada waktu. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya. Saya merasa tidak tenang dan terus memikirkan pembelajaran murid saya di kelas. Ketika pembelajaran matematika, materinya FPB dan KPK, anak-anak seperti kesulitan memahaminya. Hmm, jadi seperti itu ya, Bu, kendalanya. Baik-baik. Jadi permasalahan yang sedang Ibu hadapi seperti itu. Kemudian eh, jenengan sudah bercerita. Apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Dan kira-kira Ibu nanti mengharapkan dari hasil pembicaraan kita ini seperti apa? Iya Pak, saya berharap dengan pembicaraan kita hari ini akan membantu saya menemukan solusi agar murid-murid lebih memahami tentang pembelajaran yang kami lakukan di kelas, Pak. Gitu. Baik, Bu, siap membantu. Mungkin ada harapan Iya. yang lain, Bu. Saya juga berharap anak-anak dapat lebih bersemangat menikmati dan mendapat kebermanfaatan dari pembelajaran yang kami lakukan. Baiklah Bu, semoga pertemuan kita, perbincangan kita pada kesempatan kali ini nanti memberikan pencerahan bagi Ibu dan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Lah Amin. sekarang coba Ibu ceritakan dulu dengan detail permasalahan yang Ibu hadapi di kelas jenengan. Baik Pak, ceritanya begini. Berawal ketika hari Senin itu saya menyampaikan pembelajaran matematika pada anak-anak. Kami minggu ini itu sudah masuk materi FPB dan KPK. Sebelumnya itu kami telah menyelesaikan materi bilangan cacah, Pak. Pada materi itu kita juga belajar operasi hitung mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, minggu ini dalam materi FPB dan KPK masih berkaitan dengan materi tersebut. Ketika materi ini saya itu hanya menyampaikan dengan metode ceramah ya Pak ya. Jadi anak-anak itu mungkin kesulitan juga karena materinya kan sangat luas FPB dan KPK. Itu ada konsep penjumlahan juga di sana, ada perkalian, pembagian. Nah, ketika saya menjelaskan itu sebenarnya bilangannya itu misalkan memfaktorkan begitu ya Pak ya. Itu Iya Bu. sudah saya bantu, sudah saya bimbing untuk memfaktorkan. Tapi ketika mencoba mengerjakan soal yang berkaitan dengan FPB dan KPK, mereka agak kesulitan juga untuk mengerjakannya dan mereka itu tampak tidak bersemangat Pak ketika menghitung bilangan yang besar-besar Pak. Begitu Pak ceritanya. Iya ya Bu. Ceritanya jenengan sudah bisa saya pahami. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira apa Bu yang menjadi penyebab murid-murid di kelas Ibu menjadi kesulitan untuk memahami pembelajaran dan kelihatan kurang bersemangat? Itu kalau menurut menurut Ibu sendiri apa yang menyebabkan seperti itu? Menurut saya mungkin anak-anak itu apa ya Pak ya, kurang begitu memahami kalau saya itu hanya menggunakan ceramah saja atau hanya dijelaskan materinya di depan kelas, itu sepertinya anak-anak malah, kesulitan untuk memahaminya.
Oh, begitu, Bu. Jadi anak-anak hanya belajar dengan menerima penjelasan dari Ibu saja. Iya, Bu? Iya, iya Pak, begitu. Iya. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah tidak ada cara lain atau opsi lain, Bu, agar anak-anak Eh, itu bisa lebih paham lagi mungkin? iya, iya Pak. Anak-anak itu biasanya belajar dengan saya itu kan tadi saya sudah ceritakan hanya menjelaskan di depan kelas. Menurut saya sebenarnya ada eh, mungkin kegiatan pembelajaran yang membuat pembelajaran yang saya sampaikan itu lebih berpihak pada anak-anak atau murid-murid dan tentunya akan menyenangkan bagi mereka. Begitu, Pak. Iya, benar sekali, Bu, apa yang saya sampaikan. Jadi, kita memang harus bisa berusaha untuk membuat pembelajaran itu lebih berpihak pada murid dan tentunya mereka akan senang. Lah, Iya. kira-kira rencana apa yang akan jenengan lakukan agar anak-anak nanti semakin memahami pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran itu dengan senang hati dan juga mereka lebih bersemangat tentunya. Iya, Kira-kira Pak. rencana jenengan apa? Begini Pak Teguh, saya itu berencana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita itu dapat memvariasikan ya Pak ya kegiatan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Jadi tidak hanya berceramah, kegiatan pembelajarannya bisa dengan yang lainnya Pak, gitu. Iya, benar sekali, Bu. Sebuah rencana yang luar biasa yang jenengan sampaikan tadi. Kemudian, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga berencana akan memasukkan KSE dalam pembelajaran saya, Pak. Misalnya saya bisa menerapkan teknik stop untuk meningkatkan kompetensi kesadaran diri murid-murid, gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa rencananya, Bu. Langkah penyelesaian pembelajaran yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Saya secara pribadi setuju akan hal tersebut. Ya, alhamdulillah ya Pak. Sekarang saya itu merasa lega dengan melihat anak-anak merasa kesulitan dan tidak bersemangat itu menjadi beban bagi saya. Karena bagaimanapun anak-anak berhak mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan mereka. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Pak. Iya, Bu, Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Lilis sudah merasa lega dan juga merasa senang. Kemudian terus dari yang sudah Bu Lilis rencanakan tadi, komitmen apa yang akan jenengan lakukan untuk menjalankan rencana jenengan tadi? Kemudian kapan rencana itu akan Ibu menerapkannya? Iya Pak, alhamdulillah kan masih ada satu kali lagi pertemuan untuk matematika. Insya Allah saya akan menerapkannya minggu ini Pak, gitu. Baik, Bu. Kemudian untuk selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Lilis butuhkan untuk melaksanakan rencana Bu Lilis atau yang sudah menjadi komitmen Bu Lilis tadi? Saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi terkait pembelajaran ini. Pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Saya bisa melihat referensinya dari YouTube itu kan banyak toh Pak. Kemudian Iya, Bu. ya berkomunikasi sama rekan satu fase, mungkin bisa sama Bu Asri dan Pak Joko. Beliau juga mengajar kelas 5 Pak. Baik, Bu Lilis. Ide yang sangat bagus. Semoga apa yang jenengan rencanakan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE.
Ya Pak, terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, kemudian menjadi tempat berbagi bercerita dengan segala ilmunya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang lebih memahami murid-murid kita dan membuat mereka benar-benar nyaman dan bahagia ya Pak. Amin Bu, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu. Baik Bu, ini sepertinya sudah waktunya untuk masuk kelas. Nanti mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk murid. Terima kasih. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih Bu sudah berkenan untuk bercerita. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum. Sama-sama Bu.